bulan Desember kemarin kita official close dalam candlestick Marubozu engulfing ya. Marubozunya tapi merah ya, ini menandakan bahwa tekanan seller itu masih cukup kuat di 3 bulan terakhir. Jadi ada peluang memang kita apabila gagal bertahan di support 4.300, ada potensi kita akan retest sejauh-jauhnya di area support berikutnya. Ketika kita berusaha untuk rebound dari area 4.300, seller itu selalu masuk dan mendominasi market lebih banyak gitu ya. Di sini bisa teman-teman lihat, saya akan coba tarik inflow dari tanggal 20 Desember. Kita masih cenderung outflow ya, sekitar 36 miliar. Even kita sudah di support pun, tekanan jual itu masih belum reda, bahkan masih outflow 30 miliar gitu. Apalagi kalau misalnya saya coba tarik dari bulan September ya, kurang lebih tanggal 19 September. Teman-teman bisa lihat ya, outflow totalnya ada 630 miliar ya, didominasi dari big player. Halo teman-teman, welcome back di series banking update saham. Kita akan bahas salah satu saham banking yang cukup banyak peminat, yaitu dari BBNI, salah satu big caps ya. Kita akan coba lihat untuk potensinya dan juga peluangnya di sini nanti ya. Sebenarnya kita nanti info bahwa semua informasi hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. So teman-teman harus secara wise mempergunakan informasi ini ya. Langsung aja kita coba cek untuk monthly closing di BBNI di bulan Desember kemarin. Kita official close dalam candlestick Marubozu engulfing ya. Marubozunya tapi merah ya, ini menandakan bahwa tekanan seller itu masih cukup kuat di 3 bulan terakhir. Jadi ada peluang memang kita apabila gagal bertahan di support 4.300, ada potensi kita akan retest sejauh-jauhnya di area support berikutnya, which is itu ada di sekitaran 3.900 untuk monthly time frame-nya gitu, untuk jangka waktu 1 sampai 2 bulan ke depan. Apabila kita gagal bertahan dari sana ya, ada potensi kita akan menuju ke sana. Jadi BBNI ini salah satu saham banking yang juga mendapatkan outflow dari foreign ya. Kita lihat secara teknikalnya sebenarnya masih cukup uptrend ya, dengan area order block terakhir kita di 4.300. Tapi based on daily time frame kita sepertinya gagal ya untuk mengumpulkan demand di area-area support tersebut gitu. Sepertinya gagal. Itu kenapa kok bisa gagal? Karena teman-teman bisa lihat ya, ketika kita berusaha untuk rebound dari area 4.300, seller itu selalu masuk dan mendominasi market lebih banyak gitu ya. Di sini bisa teman-teman lihat, saya akan coba tarik inflow dari tanggal 20 Desember. Kita masih cenderung outflow ya, sekitar 36 miliar. Even kita sudah di support pun, tekanan jual itu masih belum reda, bahkan masih outflow 30 miliar gitu. Apalagi kalau misalnya saya coba tarik dari bulan September ya, kurang lebih tanggal 19 September. Teman-teman bisa lihat ya, outflow totalnya ada 630 miliar ya, didominasi dari big player. Big player itu dari aktifan ya, dari foreign gitu. Foreignnya outflow semua. RX, BB, BKA, KAS, KZ, DH ini kan big player semua ya di banking, termasuk dari BBCA, Bank Mandiri, BBRI, dan BBNI. Itu big playernya rata-rata ya mereka-mereka itu. Sedangkan teman-teman bisa lihat yang beli siapa? Bank Mandiri, lalu dari Mirai, dari Stockbit, lalu ada dari Ajaib juga ya, 90 miliar. Jadi rata-rata yang beli retail, yang jual itu dari institusi gitu. Jadi teman-teman bisa, kita dari sini sudah bisa menyimpulkan bahwa proses penurunan ini merupakan proses distribusi ya, saham dari big player menuju retail player seperti itu. Dan menurut saya potensi untuk kita drop itu masih jauh lebih besar ya. Mungkin 40-50% kita ada probabilitas untuk breakdown dulu ke sana. Sampai kapan kita bisa mendapatkan konfirmasinya? Apabila nanti kita berhasil untuk rebound dari area ini 4650, ada potensi memang kita untuk reversal dulu ke atas gitu. Kalau misalnya kita berhasil untuk rebound ke sana, berarti skenario kita untuk turun ke 3.900 itu bisa terinvalidasi. Hanya saja kalau memang kita masih tersideways di sana, di area tertentu seperti ini ya, kita sideways, probabilitas kita untuk turun itu masih jauh lebih besar untuk saat ini. Kenapa? Karena memang ini kan masih ada pattern yang sama ya, drop bis drop ya, drop bis drop itu kan pattern penurunan. Jadi ya teman-teman harus sabar-sabar dulu ya buat yang pegang banking gitu. Memang dari kita sih di grup Discord sudah saya infokan berkali-kali bahwa banking itu bukan satu pilihan yang bagus ya. Saya lebih better untuk
wait and see ya untuk banking, dan juga cenderung untuk mengikuti IPO konglomerasi ya. Ada beberapa IPO yang cukup menarik kemarin, ada dari CPDK dan juga Ratu, itu cukup menarik ya, dipantau sebenarnya itu dari konglomerasi yang punya kepentingan. Lalu saham-saham yang punya kepentingan yang lainnya juga mirip-mirip, itu kan teman-teman bisa coba cari juga, nanti kita akan coba bahas di lain kesempatan. Kemarin Petro itu juga punya kepentingan, sudah saya bahas juga, teman-teman bisa cek di video kemarin gitu. Di BBNI ini, ketika kita melihat secara trendline ya, proses penurunan yang terjadi ini malah ada namanya percepatan tren di sini. Ketika dia berhasil breakdown lagi, maka kita akan membuat tren yang baru ya, penurunan tren yang baru, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan tren penurunannya lebih curam lagi untuk proses penurunannya. Jadi hati-hati, misalnya dia rebound ke area 4650, ini ada potensi kita untuk reject, untuk kembali drop lagi ke area 3900 seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu untuk pergerakan dari BBNI ya, secara time frame kecil. Untuk weekly-nya kita masih merah juga, di monthly-nya juga gak bagus-bagus amat, masih jelek. So ya harus lebih bersabar untuk BBNI, untuk teman-teman yang masih hold di sana. Tapi apakah sudah habis untuk peluang dari BBNI? Menurut saya enggak juga ya. Mungkin 3.900 nanti banyak orang yang out, keluar, lalu kita bisa melihat akan ada rebound dari sana gitu. Lalu teman-teman kalau misalnya lihat ya di sini secara pemegang sahamnya harusnya juga cenderung naik ya. Nah, iya kan? Ketika kita tanggal bulan Juli 31 kemarin, kita lihat pemegang sahamnya 178.000 ya. Dan di bulan Oktober kemarin sempat untuk turun ya, sekitar 167.000. Teman-teman coba lihat ya di startnya ketika bulan Juli sampai Oktober itu seperti apa ketika pemegang sahamnya itu cenderung berkurang. Teman-teman bisa coba cek ya BBNI. Ketika pemegang sahamnya turun, teman-teman bisa lihat ya, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober ya. Kita lihat di sini ada kenaikan di bulan Juli sampai bulan September. Kita lihat ya, Juli, Agustus, September, Oktober ya, ketika dia berkurang dari 178.000 ke 168.000. Holdernya berkurang 10.000, teman-teman lihat apa yang terjadi, harganya mengalami kenaikan 25% ke atas BBNI. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika jumlah pemegang sahamnya bertambah secara signifikan, bahkan di bulan Desember kemarin bertambah 9.500, retail-retail itu berpikir bahwa ada window dressing nanti ya, berharap ada window dressing. Apa yang terjadi? Sahamnya drop ke bawah, seperti itu ya, dropnya berapa persen? 23%. Apakah ini akan berlanjut? Tergantung dari shareholdernya bagaimana. Itu sih. Tapi memang rata-rata banking sih saya melihat masih kurang begitu menarik ya. Shareholdernya terus meningkat, dan juga price actionnya masih sangat jelek dibarengi dengan outflow yang signifikan. Jadi ya wait and see buat teman-teman yang hold. Mungkin untuk jangka panjang ya nggak perlu khawatir sih ya. So far sih nanti harusnya akan naik kembali gitu seiring berjalannya waktu. Tapi buat teman-teman yang untuk hold trading ya jangan coba-coba gitu untuk entry. Kenapa? Karena memang kita belum dapat konfirmasi yang signifikan seperti itu. Kurang lebih itu aja dari saya. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.